Undang-undang SPPA ini secara hakikatnya adalah untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi, anak yang menjadi pelaku khususnya ya, itu punya treatment yang khusus. Ada sedikit yang berbeda daripada hukuman orang dewasa. Memang konsepnya adalah untuk melindungi hak-hak anak. Pertanyaannya, kenapa anak-anak harus dilindungi? Melati kuntum, kuntum melati. Cakep. Elok dipandang, jangan digenggam. Cakep. Berjumpa lagi bersama kami di Bisa Podcast Kejari Batam. Saya Aditya Syawil Patria, caster magang di Bisa Podcast Kejari Batam. Hari ini kita kedatangan sahabat gua, CS gua banget. Dia ini adalah Kasubsi Pratut Pidum Kejari Batam. Ya. Silakan perkenalkan diri. Mohon bro, sehat? Sehat, brother. Oke. Perkenalkan, saya Ajudian Syafitra, Kasubsi Pratut Prapenuntutan di bidang Pidum Kejaksaan Negeri Batam. Itu mungkin perkenalan singkat. Kemarin banyak gak kelihatan di kantor nih. Iya. Lagi ngapain itu? Kebetulan kemarin 2 minggu gue diklat di Badiklat Kejaksaan di Ragunan, diklat SPPA, Sistem Peradilan Pidana Anak. Makanya gue kelihatan. Wah, menarik. Berarti sekarang sudah ini ya, terkualifikasi sebagai jaksa anak. Yoi. Wah, mantap banget. Jadi banyak nggak sih sebenarnya perkara anak tuh di wilayah hukum kita nih? Kebetulan kan juga Kasubsi Pratut nih di Kejari Batam. Jadi kan perkara-perkara yang masuk tetap difilter sama Kasubsi Pratut kan. Ya. Nah, bisa diceritain nggak sih gimana? Nah, kebetulan memang akhir-akhir ini kita banyak variatif sih sebenarnya kalau soal perkara pidum ya. Cuman memang akhir-akhir ini lagi banyak nih memang perkara-perkara anak. Variatifnya apa aja tuh? Mulai dari pencurian, kemudian kekerasan terhadap anak, terus paling banyak tuh sebenarnya persetubuhan sama pencabulan. Wah, persetubuhan. Kalau ya. Iya. Itu korbannya anak atau pelakunya anak atau dua-duanya anak nih? Ada yang korbannya anak, pelakunya dewasa. Ada yang pelakunya anak, korbannya anak juga ada. Oh gitu ya. Nah, untuk perkara-perkara anak ini nih, apabila mereka melakukan tindak pidana anak, itu gimana sih hukumnya? Mungkin teman-teman sobat Adiaksa di sana di luar masih banyak nih yang belum tahu apabila anak sebagai pelaku nih yang melakukan tindak pidana, bagaimana tuh hukumnya itu? Nah, memang kalau kita bicara pidana terhadap anak, memang mempunyai kekhususan ya. Kekhususan dalam artian ada undang-undang khusus yang mengatur sendiri tentang bagaimana sistem peradilan pidana anak. Yang membedakan adalah hukum acaranya, terus juga kemudian perlakuan terhadap anaknya itu sendiri. Karena undang-undang anak ini dia bukan mengadopsi tapi meratifikasi konvensi hak anak. Konvensi hak anak ini selaras dengan undang-undang perlindungan anak, kemudian sistem peradilan pidana anak. Memang konsepnya adalah untuk melindungi hak-hak anak. Pertanyaannya, kenapa anak-anak harus dilindungi? Kenapa, bro? Anak-anak itu kan, lu bayangin, anak-anak itu sebagai generasi penerus bangsa, ya kan? Terus beberapa puluh tahun ke depan, mereka inilah tonggak yang akan nanti meneruskan perjuangan-perjuangan negara, bangsa. Mereka ini adalah juga sebagai calon-calon pemimpin yang akan
ada di masa depan. Itulah kenapa terhadap anak yang menjadi korban, anak yang menjadi saksi, anak yang menjadi pelaku khususnya ya, itu punya treatment yang khusus karena memang mereka sebagai generasi penerus bangsa. Jangan sampai nanti ketika ada mereka tersangkut pidana justru malah memberikan efek kepada mereka menjadi lebih buruk. Bener banget sih, bener banget. Karena memang tidak dipungkiri kebersangsungan suatu bangsa itu ada di tangan penerus-penerus bangsa. Dalam hal ini berarti anak-anak ya kan. Betul. Nah tadi S juga udah bilang jangan sampai anak ini dipidana, tapi dia malah semakin buruk ya kan. Ya. Nah bagaimana S ada nggak kemarin waktu di diklat ataupun di Undang-Undang Sistem Peradilan Anak itu anak yang tersangkut pidana berarti anak pelaku ya, anak pelaku itu gimana hukumnya mereka ini? Apakah pidananya sama nih dengan orang dewasa? Oh beda. Yang membedakan adalah karena mereka pertimbangannya tadi ya sebagai generasi penerus bangsa, terus melindungi hak anak, tentu juga hukumannya ada sedikit yang berbeda daripada hukuman orang dewasa. Kalau dewasa kan memang pidananya itu relatif kepada pidana penjara. Tapi kalau terhadap anak yang melakukan kejahatan ya, katakanlah sebagai kejahatan atau anak pelaku biasa disebutnya, pidana yang dijatuhkan itu, pidana penjara itu sebagai the last resort kalau kita biasa sebutnya. Ultimum remedium. Betul. Jadi pidana itu sebagai jalan terakhir. Kenapa pidana sebagai jalan terakhir? Karena kita memandang anak-anak ini kadangkala dalam prakteknya juga bukan hanya kemauan atau faktor-faktor yang mendukung itu bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga bisa dimungkinkan karena faktor keluarga, lingkungannya, pergaulannya, perhatiannya terhadap dia. Kan kita harus melihat hak-haknya dia apakah sudah dipenuhi semua. Nah, faktor-faktor ini yang perlu diperhatikan sebenarnya. Itulah kenapa pidana penjara sebagai jalan terakhir atau the last resort. Kalau pidana penjara sebagai jalan terakhir, terus apa dong sebelum-sebelumnya harusnya yang dijatuhkan? Kalau opsi terakhirnya adalah pidana penjara, ada pelayanan terhadap masyarakat, terus pelatihan kerja. Jadi di Undang-Undang SPPA itu ada pidana pokok, pidana dengan syarat, kemudian juga ada pidana tambahan. Itulah tadi pidana pokoknya ada pidana penjara. Kemudian selain daripada pidana penjara ada pelatihan kerja, ada pelayanan terhadap masyarakat, atau bahkan bisa dikembalikan kepada orang tua. Nah, pidana pokoknya bisa berupa peringatan, juga bisa berupa pidana penjara. Yang penting perlakuan terhadap anak, Undang-Undang SPPA ini secara hakikatnya adalah untuk memberikan kepentingan terbaik bagi anak. Betul banget, karena anak itu memang sebenarnya belum cakap ya. Dia melakukan suatu perbuatan, mungkin dia merasa itu bukan suatu tindak pidana, ya kan? Tapi sebenarnya itu pidana karena mungkin perkembangan otaknya juga belum sempurna seperti orang dewasa. Seperti itu kan, makanya kita harus melindungi hak-hak anak ini, jangan sampai dipidana namun bukannya memperbaiki kehidupannya dia ke depannya, namun malah membuat dia semakin menjadi orang-orang yang jahat seperti itu ke depannya. Mungkin gitu ya. Ini kopi boleh diminum nggak nih? Oh, silakan. Boleh ya. Mari. Kopi dulu kita. Ya, Nah, semakin menarik nih tentang sistem peradilan pidana anak. Tadi kita udah bicara terkait dengan anak sebagai pelaku, teman-teman. Ya. Sekarang gimana sih kalau anak ini sebagai korban? Ya. Apa sih hak-hak yang harus kita berikan nih sebagai penegak hukum nih? Ya. Dan mungkin menambah wawasan juga bagi sobat-sobat Adiaksa kita di luar sana. Bagaimana kalau nanti ke depannya memiliki atau mempunyai pengalaman terkait dengan anak sebagai korban tindak pidana? Perlakuannya sebenarnya kembali lagi kepada hak-hak yang dilindungi dalam undang-undang itu sendiri. Ada banyak tuh hak-hak yang dilindungi. Salah satunya adalah tetap dia mendapatkan hak untuk bermain, kemudian juga hak untuk mendapatkan persamaan di mata hukum. Terus perlakuannya juga dalam penanganan perkara itu berbeda.
Mulai dari tata cara pemeriksaannya, kemudian juga bagaimana cara kita bertanya kepada dia, itu kan tentu beda. Karena kan anak-anak ini tidak bisa kita menekan, ya. Kemudian juga tidak bisa kita menuduh anak itu. Karena ada apa? Mereka melihat kita berseragam saja mereka sudah takut. Pasti gitu mindsetnya. Untuk itulah kenapa perlakuan dalam anak korban ini ya, melindunginya, pemeriksaannya pertama tidak boleh ada memakai atribut, terutama di persidangan ya. Terus kemudian cara bertanyanya juga beda lah dengan cara kita bertanya kepada terdakwa yang orang dewasa. Karena untuk menggali kebenaran, terus membuat anak ini mau bercerita tentang apa yang dia alami, tentu kan tiap anak ini berbeda-beda. Itulah bagaimana kita, kemahiran kita, kemudian juga bagaimana teknik kita dalam menggali informasi yang dibutuhkan terhadap anak-anak korban. Diperiksanya juga di ruangan yang harusnya khusus ya, khusus pemeriksaan terhadap anak. Bagaimana suasana di ruang pemeriksaan itu juga tidak membuat dia menjadi tertekan, tidak membuat dia menjadi takut. Ketika sudah kita bertanya, kemudian dilihat dari bagaimana kondisi psikisnya, itu juga harus disesuaikan. Nah, kalau dalam pemeriksaan anak itu juga didampingi katanya ya? Didampingi, benar itu ya? wajib didampingi. Wajib didampingi. Siapa aja tuh yang bisa mendampingi anak nih? Orang tua atau wali. Itu wajib tuh ya? Itu wajib. Mendampingi anak ya? Terus kemudian juga dilihat dari jenis lamanya hukumannya. Ada beberapa kategori yang lama hukumannya itu juga wajib didampingi oleh penasihat hukum. Penasihat hukum. Kemudian pekerja sosial dan betul. Bapas ya. Bapas. Kalau dia pelaku anak itu wajib itu didampingi oleh Bapas itu balai pemasyarakatan dari Kementerian Hukum dan HAM. Iya, jadi di sini kita pihak-pihak yang terkait itu ada Bapas, kemudian ada Peksos, kemudian ada kalau di penyidikan ada penyidiknya. Nah, aparat penegak hukumnya, penyidik, penuntut umum, hakim. Nah, dalam undang-undang SPPA itu sudah mengamanatkan diutamakan atau bahasanya mungkin lebih ke harus yang sudah memiliki sertifikasi pelatihan terhadap anak. Itulah yang kemarin gue ikutin nih. Oh, yang kemarin ya, itu ya. SPPA. Itu dapat sertifikasi. Ya, dapat sertifikasi berkompeten untuk menjadi penegak hukum di tindak pidana anak. Betul. Gitu. Karena untuk menangani perkara anak itu perlakuannya harus berbeda. Jadi harus tahu dulu step-stepnya, cara-caranya. Untuk itulah undang-undang SPPA ini mewajibkan harus ada sertifikasi anak. Tapi dikala kondisinya di suatu daerah misalnya belum ada satupun penegak hukum yang katakanlah penyidik, penuntut umum ataupun hakimnya yang belum memiliki sertifikasi anak, boleh. Yang belum memiliki sertifikasi boleh, tapi tidak boleh mengesampingkan tata caranya, tidak boleh mengesampingkan hukum acaranya terhadap anak karena dia khusus. Benar itu. Karena dia sudah ada leg spesialis hukum acara di Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang nomor 11 tahun 2012. Betul. Ya. Kemudian ini kan pemeriksaan terhadap anak ini kan anak nih kan yang belum dewasa takut nih kalau kita periksa dengan seragam dengan gaya-gaya pemeriksaan yang orang dewasa yang biasa dilakukan. Nah, kalau pemeriksaan terhadap anak ini baik itu anak pelaku maupun anak korban, itu kita boleh nggak sih menggunakan seragam dinas? Nggak boleh. Nggak boleh ya? Nggak boleh. Itu kenapa? Dalam pemeriksaan semua ya, baik itu anak pelaku, anak korban, anak saksi, itu semua harus melepas atribut, khususnya di persidangan. Jadi, berarti kita nggak pakai. Nggak boleh. Karena takutnya mengganggu psikologis anak itu sendiri. Dan nanti kita juga pasti kesulitan kalau psikologinya sudah terganggu ya. Kesulitan untuk menggali informasi yang benar terhadap apa yang dia udah alami. Nah, sebelum lebih jauh nih, kita harus tahu dulu batasan. Apa sih yang dimaksud dengan anak itu? Nah, bener tuh. Ya kan? Anak itu gimana tuh? Sampai batas usia berapa tuh? Kalau dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, itu jelas. Anak yang dikategorikan sebagai anak ya, baik itu anak korban, anak saksi, anak pelaku, itu adalah anak yang masih dalam kandungan
Mulai dari dalam kandungan. Ya, sampai dengan berusia 18 tahun. Jadi kalau dia sudah 18 tahun pas, berarti dia sudah bukan kategori anak lagi. Perlakuannya bukan lagi mengacu kepada sistem peradilan pidana anak. Itu. Terus ada beberapa undang-undang nih yang pernah gue baca. Ya. Seperti undang-undang Naker, undang-undang perkawinan, kan? Itu batas anak dan dikatakan dewasa itu ada yang 17. Ya, betul. Nah, ada yang 17. Berarti kan ini ada sedikit perbedaan nih antara undang-undang yang lain dengan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Nah, itu bagaimana tuh kita mengacunya nih apabila ada perkara anak nih, kita sebagai masyarakat ataupun kita sebagai penegak hukum. Itu gimana tuh? Kembali kepada asas, kalau kita kan di ilmu hukum tuh ada asas lex specialis ya. Benar. Nah, karena ini lex specialis itu kan adalah undang-undang yang khusus menyampingkan undang-undang yang umum. Karena ini undang-undang khususnya adalah terkait dengan perkara pidana terhadap anak, maka kita tetap mengacunya kepada undang-undang yang khusus, yaitu undang-undang perlindungan anak dan undang-undang sistem peradilan pidana anak. Memang beberapa kali menjadi perdebatan sebenarnya. Ada yang bilang kemarin juga di Diklat tuh jadi perdebatan juga, tapi diskusi, bukan perdebatan yang kusir ya. Diskusi kita di dalam pelatihan itu. Anak yang sudah menikah masuk gak sih sebagai kategori anak? Nah, kalau menurut lo nih, masuk? Nah, kalau di undang-undang perkawinan ya, kalau nggak salah pernah aku baca nomor 1 tahun 74 itu apabila anak ini sudah mendapatkan penetapan menikah, itu sudah bisa dikatakan dewasa dalam lingkup undang-undang perkawinan. Nah, tapi gue nih belum tahu nih karena belum diklat nih. Kalau anak ini sudah menikah tapi melakukan misalnya KDRT terhadap istrinya, kita bisa aja nih. Nah, itu apakah dia masih masuk SPPA atau dia sudah masuk undang-undang orang dewasa? Nah, itu gimana tuh? Kembali lagi tuh yang gue bilang tadi, lex specialis. Konteksnya apa? Kalau dia konteks perkaranya terhadap perkawinan, ya tentu kita mengacu ke lex spesialisnya. Tapi karena ini anak, kemudian sudah diatur hukum acaranya secara khusus sistem peradilan pidana anak, kembali kepada definisi anak yang ada dalam undang-undang tersebut, yaitu anak yang masih sejak dalam kandungan, kemudian belum berusia 18 tahun. Tidak ada di situ menyebutkan sudah menikah atau belum menikah. Jadi kalau mengacu kepada undang-undang itu, ya tetap dia dikategorikan sebagai anak, walaupun dia sudah menikah. Karena kalau dikaji juga secara psikis, secara jiwanya, ketika dia menikah, apa yang menjadi tolak ukur dia dikatakan dewasa? Apakah hanya sebagai formalitas secara formilnya dia sebagai dewasa? Tapi kita juga harus melihat, kalau ini pendapat saya ya, pendapat pribadi ya, setelah menganalisis beberapa pengalaman-pengalaman yang udah dilalui juga, ketika dia sudah menikah belum bisa dikatakan dewasa kalau menurut undang-undang perlindungan anak, karena secara moral, secara mental dia juga belum bisa dikatakan sebagai orang dewasa. Formalnya oke, mungkin dia menikah, cakap, ya kan, sudah dikatakan dewasa. Tapi secara batinnya, kemudian secara moralnya, mentalnya, apakah dia sudah memenuhi sebagai orang dewasa? Kan belum tentu. Mungkin beberapa anak yang bisa lah katakan, oh dia sudah secara mentalnya sudah oke. Tapi saya rasa tidak, sebagian besar belum cukup mentalnya untuk dikatakan sebagai orang dewasa. Itu. Oke, nulis. Oh ya. Sebelum semakin jauh dan semakin menarik. Aduh. Ya, Sobat Adiaksa, udah semakin dalam pertanyaan-pertanyaan dan diskusi kita hari ini sama sobat gua. Tapi ada satu hal yang menarik, guys. Apa itu? Kita masuk dikit kasus lah. Oke. Ada seorang anak, masih 17 tahun lah. 17 tahun. Umurnya. Melakukan suatu tindak pidana. Ya kan? Melakukan suatu tindak pidana. Setelah melakukan tindak pidana, anak ini berhasil melarikan diri. Melarikan diri. Sampai dia tertangkap di usia yang sudah dewasa.
Oke. Katakanlah usia 18 tahun. Tertangkapnya pada saat usia 18 tahun. 18 tahun 1 bulan misal. Oke. Berarti kan dia secara undang-undang SPPA dia sudah dewasa dong. Oke. Oke kan. Nah, bagaimana nih penanganan si anak ini, anak pelaku ini? Ya. Apakah dia mengikuti undang-undang sistem peradilan pidana anak karena kejadiannya tempusnya itu pada saat dia masih jadi anak. Tapi dia tertangkapnya pas dia udah dewasa. Nih. Nah, itu kan ada 2 tempus nih artinya. Nah, gimana nih hukum melihat itu? Hukum sistem peradilan pidana anak melihat itu? Ya, jadi di undang-undang SPPA itu juga secara tegas juga menyatakan ketika dalam satu kondisi yang lu ceritain tadi ya, kasusnya dia melakukan tindak pidana waktu umur anak, masih kategori anak ya, dalam undang-undang SPPA, tapi ketika ditangkap dia sudah dewasa, di atas 18 berarti. Nah, undang-undang SPPA itu mengamanatkan secara tegas dalam hal kasus demikian sampai dengan dia berumur 21 tahun itu masih mengacu kepada sistem peradilan pidana anak. Walaupun dia tertangkapnya sudah dewasa ya. Walaupun tertangkapnya sudah dewasa, tapi tidak lebih dari 21 tahun. Oke. Kalau dia ditangkapnya lewat dari 21 tahun, kejadiannya waktu dia masih kategori anak, maka dia tidak diterapkan terhadap sistem peradilan pidana anak. Oh, gitu. Menarik. Tapi sebenarnya gini ya, sorry gue potong. Yang perlu menjadi perhatian itu sebenarnya adalah apa faktor-faktor yang menyebabkan anak-anak ini melakukan tindak pidana. Nah, itu sebenarnya yang perlu didalami oleh semua aparat penegak hukum, kemudian pihak-pihak terkait. Pihak-pihak terkait itu siapa? Keluarga, kemudian ada lingkungan sekitarnya, kemudian pemerintah tidak terlepas, karena pemerintah itu punya kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar untuk memelihara anak. Hak-hak anak itu harus dijamin oleh negara. Itu sebenarnya yang menjadi fokus perhatian kita dalam menangani perkara anak itu. Ya, karena anak melakukan tindak pidana tidak terlepas dari faktor lingkungan pastinya Ya, kan. betul. Pergaulan sehari-hari. Betul. Dan keluarganya seperti apa itu kan harus kita lihat lagi bersama ya kan. Betul. Jangan sampai kita melakukan penegakan hukum namun sifat dari preventifnya tidak dikerjakan. Betul. Begitu ya, ya. Karena kan kita juga melalui proses menjadi anak lah kan dulu sampai dengan tumbuh kembangnya, makanya mungkin sih kita langsung gede gini. Makanya kan, tapi memang setiap zaman, setiap waktu itu kan mengalami perubahan-perubahan bagaimana kita menyikapinya, karena kan perubahan zaman, globalisasi, terus juga sekarang teknologi itu kan berpengaruh besar. Ya dulu kita masih main kelereng. Betul, kan. masih Sekarang main kelereng. anak udah main Mobile Legend kan. Semua sekarang by gadget. Dulu kita mana ada pakai gadget. Ada kita main tepok gambar. Surat-suratan dulu ya kan. Surat-suratan dulu. Surat cinta. Kalau sekarang anak sekarang itu udah pakai gadget, terus gadgetnya juga tanpa ada fungsi kontrol orang tua, tidak maksud menggurui ya, tidak maksud menggurui orang-orang tua yang ada di luar sana. Fungsi kontrol orang tua sekarang itu juga harus diperketat lah, karena anak-anak ini menggunakan gadget. Kadang kalau kita tidak perhatikan, kita tidak batasi, karena kan bisa menjadi bumerang. Bener banget. Jadi bagaimana kita mengontrolnya, menyikapinya. Gadget itu dikasih ke anak sebenarnya bagus, tapi ada konteks-konteksnya. Kan kalau kita tidak mengawasi, mereka bisa. Beberapa kasus nih yang persetubuhan, pencabulan, itu yang dilakukan oleh anak, pelaku, korbannya anak. Faktor yang mempengaruhi mereka, si pelaku anak ini, melakukan itu karena background keluarga. Terus juga kurang perhatian ya. Betul, kurang perhatian. Hak-haknya kurang terjamin, kurang dilaksanakan. Terus perhatian terhadap dia juga kurang. Gue pernah nih, ada satu kasus nih, menarik nih. Kemarin di persidangan. Jadi ada persetubuhan dan pencabulan. Kita nggak sebut nama ya, karena memang ini kita sampaikan juga nih. Terhadap penanganan perkara anak itu tidak boleh diekspos terhadap
identitasnya. Terus juga dokumentasi fotonya apa semua itu nggak boleh ya? Tidak boleh. Ada tata caranya terbatas. Bagaimana kita melakukan pemberitaan terhadap anak-anak itu. Kemudian, nah ini lanjut nih kasusnya. Jadi dia pacaran. Jadi korban anak katakanlah si B. Si B ini pacaran sama si A. Ini pelaku. Dia pacaran satu sekolah, kalau nggak salah SMA. Di sekolahnya, satu SMA. Pacaran lah mereka. Di rumah dia kurang mendapatkan perhatian. Ini turun kap nih di persidangan. Di rumah dia kurang dapat perhatian, sehingga ketika dia pacaran ini kurang diawasi sama orang tua. Singkat cerita, melakukan persetubuhan lah mereka berdua. Si anak pelaku melakukan persetubuhan beberapa kali, tidak cuma sekali. Itu ada yang di rumahnya pelaku, si anak, ada yang di rumahnya anak korban. Ketika gue tanyain, kenapa sih, apa sih yang memicu melakukan persetubuhan ini? Ada nggak si korban ini dipaksa? Apakah korban ini dibujuk rayu? Ada tipu muslihatnya? Ketika gue tanya nggak ada dipaksa sama dia, sama si anak pelaku ini. Terus kenapa kok mau? Dia di cerita-cerita akhirnya dia baru jujur. Di situ ada orang tuanya tuh didampingi. Dia bilang dia sakit hati sama ibunya. Karena ibunya kejadian terakhir itu bilang, mohon maaf dia bilang si anak ini anak perempuan nggak bener. Jadi dia bilang karena disebut begitu sama ibunya, ya udah Pak, sekalian aja saya lakukan apa yang dikatakan sama ibu saya. Nah, bener banget Sobat Adiaksa. Jadi pengawasan orang tua dan kasih sayang orang tua di rumah itu sangat penting ya, penting banget untuk tumbuh kembang anak. Iya. Bener. Oke, satu lagi terakhir sebelum kita tutup. Kejaksaan ini kan lagi gencar-gencarnya melaksanakan restoratif justice nih, ya kan? Ya. Kalau di peradilan anak, di sistem peradilan pidana anak, mengenal juga nggak sih tentang restoratif justice ini atau biasa orang-orang sebut RJ? Oh iya, konsep restoratif justice atau keadilan restoratif di Undang-Undang SPPA ini sejak awal itu sudah mengadopsi yang namanya keadilan restoratif. Secara singkat, banyak kan orang memahami keadilan restoratif itu adalah ketika sudah didamaikan, perkaranya selesai, ya kan? Kalau anak ini damainya itu biasanya melalui diversi. Oh, itu namanya diversi. Ya. Jadi, nah setiap tahapan mulai dari dia proses penyidikan di kepolisian, penuntutan di penuntut umum dan persidangan, ketiga-tiganya ini wajib mengupayakan diversi. Mau itu diversinya berhasil atau tidak, tapi aparat-aparat yang menangani perkara anak wajib mengupayakan terlebih dahulu upaya diversi. Ada batas-batasannya nggak sih atau syarat-syaratnya nih untuk anak, perkara apa aja nih yang bisa di diversi? Yang paling penting adalah syaratnya ancaman hukuman yang disangkakan atau yang didakwakan terhadap anak ini, ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 tahun. 7 tahun. Itu bisa dilakukan diversi. Nah, proses tata cara diversi itu juga diatur. Kita melakukan pertemuan antara pelaku dan korban, didampingi oleh Peksos, Bapas, kemudian tokoh masyarakat, penasihat hukum. Didudukan singkatnya itu adalah kayak mediasi lah. Jadi didudukan terus apakah mereka mau berdamai atau tidak. Kalau mereka berdamai terus kesepakatan damainya seperti apa, ada syaratnya apa tidak, apakah perkara ini akan dilanjutkan atau tidak. Nah, konsep keadilan restoratif dalam Undang-Undang SPPA itu tidak hanya sampai di situ. Restoratif itu kan asal katanya adalah restore. Restore itu kan adalah pemulihan keadaan semula. Nah, tapi jangan lupa, pemulihan keadaan semula ini tidak hanya terhadap anak korban, tetapi juga terhadap anak pelaku. Ya, itulah kenapa dalam Undang-Undang SPPA ini kalau kita mencermati dengan sungguh-sungguh, harus ada pemulihan keadaan semula terhadap anak korban maupun anak pelaku.
ini juga dibutuhkan peran dari pihak-pihak terkait, mulai dari Peksos, Bapas, pemerintah ada pemerintah setempat, Pemda, Pemko dalam melaksanakan pemulihan. Kita ambil contoh simpelnya gini, misalnya ada satu kasus anak ya, anak pelaku dan anak korban dua-duanya anak, persetubuhan dua-duanya. Naiklah ke persidangan, diversi nggak berhasil katakanlah, kemudian dijatuhkanlah hukuman misalnya pelatihan kerja selama berapa waktu tertentu. Kan kita tidak hanya selesai sampai di situ harusnya kalau mengacu kepada konsep keadilan restoratif, tapi kita juga harus melihat setelah dijatuhi hukuman pelatihan kerja, kemudian dia sudah selesai menjalani pelatihan kerja, bagaimana memulihkan keadaan si korban, mulai dari tentu kan psikisnya kena si anak-anak ini. Nah, bagaimana upaya kita untuk memulihkan kembali psikisnya? Tuh, tentu ada rehabilitasi medis kalau dia mengalami shock atau trauma ya, trauma atau mungkin ada medisnya yang terganggu atau psikis secara medis dia terganggu, secara psikis dia terganggu, maka harus ada rehabilitasinya. Kemudian ketika dia kembali, ini kan kadang anak ini banyak pada prakteknya itu dijustifikasi di masyarakat ketika dia sudah melakukan tindak pidana, stereotipnya jelek. Itu bagaimana PR kita bersama. Jadi jangan lagi ada ego sektoral sebenarnya dalam penanganan perkara anak ini. Jadi misalnya selesai daripada penyidikannya udah P21 sudah tugasnya selesai. Sebenarnya tidak. Penuntut umum pun gitu juga. Udah selesai melakukan penuntutan udah selesai. Terus hakim sudah memutus selesai. Semangatnya adalah kita bersama dalam undang-undang SPPA ini terkait dengan pemulihannya. Kita harus memikirkan bagaimana memulihkan keadaan si korban, bagaimana memulihkan keadaan pelaku supaya dia tidak mendapatkan stereotip di masyarakat. Benar banget. Nah, itu sekarang sebenarnya kalau kita cermati belum 100% terlaksana. Apa sih upaya-upayanya yang harus dilakukan untuk pemulihan terhadap anak pelaku, anak korban? Contoh misalnya perjuangkan terkait dengan restitusinya. Restitusi. Ya, restitusi itu adalah penggantian kerugian ya. Secara umumnya begitulah, penggantian kerugian terhadap apa yang telah dialami oleh korban. Selesai nggak dengan restitusi? Tidak. Kita harus lihat bagaimana dia kembali ke kehidupannya yang baru atau kehidupan yang lama, tapi kondisinya baru. Kenapa kondisinya baru? Karena setelah dia mengalami kejadian yang mengganggu psikologisnya ya. Ya, betul. Terus si anak ini juga anak pelaku, apakah dia dapat diterima lagi di masyarakat? Ya. Intinya adalah bagaimana kepentingan terbaik untuk anak pelaku, anak korban. Jangan sampai, makanya ketika kalau gue ya menangani perkara anak tuh selalu berpesan, jangan jadikan kepada anak pelaku ya, jangan jadikan ini sebagai pukulan terberat kamu, kemudian kamu menjadi tidak percaya diri, tidak memperbaiki. Tapi jadikanlah ini titik balik untuk menjadi yang lebih baik. Karena apa? Mereka inilah bisa jadi nanti menjadi calon-calon pemimpin penerus bangsa yang di. Kalau mereka udah patah semangat, stereotipnya keluar dari sini dicapnya nggak baik, terus nanti susah dapat pekerjaan, dapat ini, nggak ada motivasi, bisa jadi dia akan mengulangi lagi loh. Dan bisa menjadi lebih jahat. Bisa menjadi lebih buruk. Betul, dari sebelumnya. Bener banget. Itu. Makanya ya menghimbau lah kepada kita semua ya, masyarakat, orang tua yang di luar sana, mari sama-sama kita jaga anak-anak kita, karena mereka lah yang akan meneruskan keluarganya, meneruskan masa depan bangsanya, yang harusnya mereka mengharumkan nama baik bangsa, keluarganya. Dan pesan juga kepada ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di luar sana, anak-anaknya tolong dijaga, diberikan perhatian yang cukup, bahkan lebih. Kemudian hak-hak anak itu tolong diperhatikan, jangan sampai mereka merasa kurang perhatian sehingga menjadi atau mencari pelarian di luar daripada keluarganya. Karena kehidupan mereka sehari-hari kan yang paling terdekat ya sama keluarganya. Lingkungan sekitar juga buat masyarakat di sana, tolong kalau ada di lingkungan sekitarnya yang menemukan lingkungannya ada anak yang sedang
berhadapan dengan hukum atau berkonflik dengan hukum, tolong jangan diberikan stereotip yang Berlebihan lah. berlebihan. Atau malah nggak usah ada sama sekali ya kan. Betul, tolong diterima kembali lah mereka. Karena semangatnya dari Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah kepentingan terbaik bagi Kepentingan anak. terbaik bagi anak. Bener ya. Siapa lagi yang mau meneruskan tonggak masa depan? Estafet Bener kita. banget. Ya anak-anak kita. Gitu. Nah, seru banget nih ngomong-ngobrol sama Kasubsi Pratut Pidum Kejari Batam. Tapi waktunya mungkin udah mepet. Waduh. Kita udah agak lewat waktu. Jadi Sobat Adiaksa, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya di Bisa Podcast Kejari Batam. Bincang santai bersama Kejaksaan Negeri Batam. Thank you, thank you.